yang kita tip dari Injil Lukas pasal yang ke-20. Lukas 20 ayat 19 sampai 23. Lukas 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Dalam nama kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama. Dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat yang 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang, aku mengutus kamu. 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian firman Tuhan. Dan sebelumnya, kami mau menyapa Salam Elohim bagi kita semua pasukan 77 surgawi besi. Salam Elohim juga penonton pemirsa di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan semalam, selamat bergabung, selamat beribadah, damai sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu. Dan saya yakin bahwa kita semua, lagi anak-anak Tuhan yang percaya, sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami hanya sebagai untuk mengingatkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan yang mengaku percaya. Dan ini setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kubur, mengalahkan maut, mengalahkan semua kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini dan di bawah bumi. Dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dengan judul tadi, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi terutama Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, bukan kepada orang lain. Dan ketika sudah malam pada hari pertama minggu, murid-murid Tuhan Yesus sudah kumpul di suatu tempat. Karena pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus mengira bahwa mereka juga akan diperlakukan, dikejar seperti yang dilakukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara manusia jasmani, murid-murid Tuhan Yesus perlu juga secara manusia daging berjaga-jaga. Artinya mereka tetap berkumpul di suatu tempat seperti kita ini pasukan 77 besi saat ini. Kita berkumpul sekalipun lewat udara di suatu tempat, di suatu pasukan elitnya Tuhan. Artinya kita saling menguatkan yang lemah, menghibur dan mendoakan, menumpang satu sama lain, bukan menghakimi. Jadi itu yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus di suatu tempat. Artinya kita saat ini murid-murid Tuhan Yesus, Bapak Ibu, dan saat ini Tuhan Yesus juga dia datang di tengah kita. Diteruskan tadi di sini, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi pintu-pintu terkunci. Kalau secara manusia jasmani Bapak Ibu, kita tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut karena sudah terkunci. Apa yang dimaksud dengan rumah? Kalau saya umpamakan, kita anggap tubuh kita ini ibarat rumah. Hati kita ini kita anggap sebagai pintu. Jadi
Bagaimana kalau memang kan secara jasmani pintu rumah sudah tertutup, pasti manusia jasmani tidak bisa dia masuk ke dalam rumah itu. Nah, tubuh kita ini juga Bapak Ibu, sekalipun secara manusia logika kita, Tuhan manusia tidak bisa masuk ke dalam hati kita, tapi Tuhan Yesus dia bisa masuk melalui Roh Kudus di dalam kita tanpa kita membanya dan apalagi kalau kita membuka. Jadi dia akan masuk mendapatkan kita. Dan saat ini dia sedang mendapatkan kita Bapak Ibu. Dia memperkatakan kepada kita, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi itu zaman dulu. Tuhan Yesus kata butuh 2000 tahun atau lebih ya 2000 tahun yang lalu. Tapi saat ini sebenarnya Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Jadi saat ini dia datang di tengah-tengah kita pasukan 77 surgawi secara pasukan 77 besi. Jadi secara umum kita pasukan surgawi besi. Tapi secara pribadi Bapak Ibu, dia datang di dalam ibarat rumah yang sudah kunci di dalam hati kita masing-masing. Mari kita Bapak Ibu sambut dengan cita. Dia memberi kita damai sejahtera bagi kamu. Jadi bukan di sini Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kalian atau bagi mereka. Seakan-akan kalau kata mereka itu kita tidak terlibat di luar orang kita saat ini mereka. Sedang kalau kata bagi kamu artinya masing-masing pribadi yang bisa membuka pintu rumah waktu dulu dan sini hati kita Bapak Ibu. Sekalipun pada zaman itu sudah dikunci pintunya, tapi Tuhan Yesus bisa masuk karena sudah ada dikatakan tubuh kemuliaan, artinya tembus dinding ya, tubuh kemuliaan, tubuh jasmani dan tidak pernah menjadi busuk, tidak tertinggal di kuburan. Jadi tubuh jasmani berubah menjadi tubuh kemuliaan, tubuh rohani, tubuh jasmani bersatu menjadi tubuh kemuliaan, sehingga pada saat sekun sudah ditutup pintunya bisa dia tembus. Jadi saat ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga hati kita ini sekali sudah merasa gelap, merasa putus asa, merasa banyak beban pikiran yang dirasa kita menyesal. Saat ini Tuhan Yesus bisa menembus asal kita Bapak Ibu. Menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja Damai. Dan dia saat ini, masing-masing kita, mari kita terima buka hati, memberi. Seperti yang dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan saat ini, kita juga sudah merasakan dan menerima damai sejahtera bagimu yang diberikan Tuhan Yesus. Sayangnya sebagai perantara dan firman Tuhan ya dan amin. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara pasukan 77 saat ini, saya yakin dengan hati yang penuh iman dan saat ini berkat dan damai sejahtera itu sudah masuk ke dalam hati kita masing-masing. Diteruskan di sini di ayat yang kedua, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Artinya dia menampakkan yang pertama tangan yang dipaku dan yang kedua lambungnya. Itu Bapak Ibu berdarah secara jasmani ya memang tangan biasa. Sementara Bapak Ibu dia berbicara kepada kita saat ini bahwa inilah tanganku sudah dipaku untuk menyelamatkan engkau. Tapi kamu sudah terlepas jika engkau percaya dan buka dan membuka itu. Jadi lambungku yang sudah ditusuk karena dosa kamu, bukan dosa mereka. Jadi saat ini saya sudah melahkan segala maut dan menebus engkau dari dosa.
Jadi saat ini, lihat, saya hidup balik karena aku maha pengasih dan penyayang dan pengampun. Jadi seperti itu gambaran ya yang diberitahu Tuhan Yesus kepada dunia. Sehingga kalau menunjukkan tangannya itu Bapak Ibu, coba kalau kita tunjukkan tangan kita ini pasti terbuka. Sambil menyambut orang itu kan, dia menyambut kita. Ini saya sudah menembus kamu. Apakah mau kamu mendekati saya dengan lukaku, dengan lambungku yang sudah dipaku dan ditusuk oleh tombak, dosamu sudah terampuni, dan dari tetes darahku itu yang sangat kudus, engkau bisa diselamatkan. Jadi ini juga Bapak Ibu, Tuhan menyambut kita dengan darahnya, dengan penebusannya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut supaya kita itu juga dia selamatkan masing-masing. Di 21 diteruskan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, di sini Bapak Ibu ada sesuatu ikatan ya, ibarat kewajiban. Bukan dalam arti Tuhan Yesus memberi sebuah tanggung jawab, tapi diberi kita bagaimana cara menjawab kita. Apakah ya atau tidak. Tapi di sini Tuhan tidak mengetahui alasan apapun. Jadi seakan-akan ini kewajiban. Yang pertama tadi, maka kata Yesus sekali, damai sejahtera bagi kamu. Jadi tadi kita lagi sudah diberkati. Dan sekarang juga diulangi dari darahnya, kita lagi diberkati karena sudah menyambutnya dengan sukacita, dengan hati yang terbuka di hadapannya, dan dengan hati yang menangis akan dosa-dosa kita. Dan dia lagi berkati kita bahwa damai sejahtera bagi kamu, bukan lagi bagi mereka dan bukan lagi bagi kalian. Jadi kita beruntung Bapak Ibu, saat ini Tuhan sedang memberkati kita. Mari kita buka hati dan terima dengan hati. Dan diteruskan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini yang secara jasmani Bapak Ibu, yang menjadi saya bagi kita. Karena Bapa mengutus aku, dalam arti di sini Tuhan Yesus. Jadi dia mengutus untuk menebus umat manusia yang berdosa dan bertobat. Dan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa, Tuhan Yesus tidak pernah melanggarnya dan harus menurutinya. Nah, di sini sama seperti Bapa mengutus aku, Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus memberi kita kewajiban. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini yang paling terberat hadapi Bapak. Karena Tuhan Yesus bukan hanya berkata-kata. Jadi makanya kalau kita sekarang ini juga, termasuk saya sendiri, kadang juga saya ini hanya berkata-kata, aku percaya Tuhan Yesus. Nah, sementara Tuhan Yesus bukan hanya berkata-kata, saya berkata-kata tapi tidak menjadi pelaku. Berarti saya ini bukan Tuhan Yesus yang asli, yang mengatakan begitu hanya berkata-kata. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dan melakukan. Jadi kita ini dimintanya karena kita sudah diberkati dan diberi kekuatan, diberi kewajiban. Artinya Tuhan Yesus menjadi teladan kita. Jadi dia juga mengutus kita. Nah, saya yakin Bapak Ibu, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus pasti kita juga bisa mulakan seturut kemampuan kita masing-masing apa yang diberi tanggung jawab Tuhan ini kepada kita masing-masing pribadi, bukan kepada mereka. Dan diteruskan di sini ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti kalau kita pahami dari ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu, berarti semakin
semakin dan itu semakin mengubah murid-murid Yesus pada saat itu. Yang pertama tadi damai sejahtera, yang kedua lagi damai sejahtera, yang ketiga lebih tinggi lagi dari damai sejahtera. Jadi dia mengebusi mereka dan berkata, terima Roh Kudus. Itu zaman dulu. Saat ini juga Bapak, Tuhan Yesus memberi kita Roh Kudus. Kita buka hati dengan pikiran, biar Tuhan Yesus mengebusi kita. Rohnya masuk di dalam diri kita, sehingga itu yang menguatkan kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya, yang diberi tanggung jawab kepada kita masing-masing, seperti yang dikatakannya tadi, seperti Bapa mengutus aku. Dan itu yang menguatkan kita, yaitu dengan Roh Kudus. Dan saat ini dia berkata kepada kita, terimalah Roh Kudus dengan sukacita, dengan bahagia, dengan hati yang terbuka. Setelah intimidasi atau merasa berdosa dan macam-macam, Tuhan Yesus sudah bahkan, dan sekarang sudah diperbarui. Dan saat ini terimalah Roh Kudus, bersihkanlah hidup saudara, Bapak Ibu, dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpin. Dalam hal ini Bapak Ibu, diteruskan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi di sini semakin lagi seakan-akan percayaan Tuhan itu makin lebih tertambah lagi memberikan kepada kita Bapak Ibu. Artinya jika kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Dan jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti diberi kuasa kepada kita, sehingga yang secara manusia jasmani yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah, hanya Yesus Kristus. Dan sekarang Bapak Ibu, kuasa itu karena kita pengikutnya dan dia menciptakan kita segambar dengan dia. Kuasa itu dia memberikan kepada kita dengan harus dengan kehadiran Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dari atas, ia mengembusi mereka. Artinya mengerti kalau dihembus itu berarti bukan ditiup ya, kalau ditiup agak kencang ya. Jadi seperti angin sepoi-sepoi. Jadi pada saat itu mungkin saya kasih contoh, pada saat kita berdoa pada Tuhan, memuji menyembah, mungkin tiba-tiba ada yang kita rasakan panas atau dingin atau angin sepoi-sepoi, berarti Roh Kudus itu sudah ada di diri kita seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita sudah menerimanya. Dan pada saat itu, jika kita mengampuni dosa orang, dan dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, berarti dosanya juga diampuni Bapak Ibu. Jadi bukan dalam arti dengan tanpa Roh Kudus kita mengampuni dan kita juga tidak mengampuni, itu tidak akan berkuat Bapak Ibu. Jadi lewat Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, itu yang memberi kekuatan kepada kita untuk mengampuni orang tersebut. Dan kalau kita mengatakan dosa orang tetap, berarti dosanya tetap ada Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Tuhan Yesus bukan lagi kepada muridnya, dia berbicara, menampakkan dirinya, dan bukan lagi di suatu tempat atau rumah yang bermurid-muridnya, tapi kepada kita pasukan 7 surgawi besi saat ini. Dan kita sudah diberikan semua damai sejahtera, dan dia memberi kita kewajiban untuk mengutus kita. Artinya apa yang kita lakukan, kita bertanya apakah ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan
Bukan dalam arti kita berkata, siapa yang bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan itu. Yang Tuhan minta itu ke kita, hanya yang bisa kita mampu Bapak Ibu, bukan di luar kemampuan kita. Jadi salah satu di sini Bapak Ibu, mengampuni. Tuhan Yesus sekali dia sudah disalibkan, dan sekalipun dia mati karena orang yang menyakitinya, dia mengampuni. Bukan hanya kita mengampuni, hati kita dan perkataan orang tersebut terluka dan yang mudah kita mengampuni. Kalau memang agak berat sedikit, kita susah mengampuninya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengasihi kita seperti yang dikatakan tadi. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi untuk mengampuni ini, kalau kita bertanya secara manusia jasmani dan secara rohani, tidak ada alasan kita bahwa berkata berbeda. Kalau memang kita ke pasar, ada alasan, tidak ada bus, tidak ada uang, dan banyak alasan bisa terima. Nah, mengampuni ini Bapak Ibu, tidak ada alasan, tidak pakai kendaraan, tidak pakai uang, dan tidak ada persyaratan, cuma hati. Jadi memang itu yang diberi kita tanggung jawab oleh Tuhan kita Yesus Kristus saat ini. Dan saya yakin saat ini kita sudah menerima Roh Kudus, dan kita sudah diberi kekuatan untuk melakukan segala apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Roh Kudus yang akan memimpin kita dan memberi kekuatan. Sekalipun menurut kita tidak boleh, tidak mungkin. Dan dengan kuasa Roh Kudus saat ini, Tuhan Yesus sudah memberi kita Roh Kudusnya dan kuasa seperti sama dengan kuasanya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, dan saya yakin saya hanya manusia berdosa dan banyak kekurangan, dan biarlah Roh Kudus yang akan memberi apa kebenaran Tuhan ini yang sebenarnya di dalam hati kita masing-masing, anak-anaknya, baik pasukan 77 surgawi besi dan juga penonton di live streaming untuk kami. Demikian firman Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Injil Matius 28. Matius pasal 28 ayat 8, 9 dan 10. Matius 28 ayat 8 sampai yang ke-10 bunyinya demikian. Yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, dan izinkan kami terlebih dahulu mengucapkan selamat hari Minggu, Salam Elohim buat kita semua pasukan 77 surgawi besi, dan Salam Elohim buat penonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat beribadah, selamat sore, selamat bergabung. Damai sukacita memberkati kita semua. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya yakin kita lagi sudah mengerti. Hanya kami sebagai alat untuk mengingatkan yang kejadian 2000 tahun lalu, dan saat ini sebagai orang percaya kita juga akan merayakannya, atau yang dikatakan dengan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur,
dan sudah mengalahkan maut, tubuh jasmani dan rohani sudah berubah menjadi tubuh supranatural, bukan seperti tubuh manusia duniawi ini. Kalau mati dan kalau kita gali kembali ke kuburannya sampai 2 tahun pun masih ada bekas tubuhnya. Jadi Tuhan Yesus hanya 3 hari, berarti tidak akan ada yang tertinggal. Karena itu secara jasmani, secara rohani berarti sudah memiliki tubuh supranatural, tubuh kemuliaan. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang kita bacakan pada pasal ayat yang ke-8 ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan yang lebih tahu, yang lebih mengingat bahwa Tuhan Yesus sebelumnya sudah pernah memberitahukan bahwa dia akan mati dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan yang mengingat adalah perempuan-perempuan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika daripada murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang lagi. Jadi lebih peka perempuan-perempuan ini yang hanya sesaat saja mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, dan karena Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit mereka, mereka langsung percaya, Bapak Ibu. Sedangkan murid-murid yang ke-11 mereka tidak ada. Jadi di sini dikatakan di ayat yang ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi dari situ kita tahu bahwa murid Tuhan Yesus, mereka tidak ada di situ. Dan seakan-akan mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit di hari ketiga, sekalipun dari kitab Perjanjian Lama, 16 Nabi sudah memberitahukan, menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan mengalami seperti begitu untuk menebus dosa manusia yang mau bertobat. Dan ditambah lagi siang dan malam, murid-murid Tuhan Yesus ini selalu bersama-sama mengikuti Tuhan Yesus. Tapi pada saat bisa dikatakan pengujian iman yang telah mereka miliki selama ikut Tuhan Yesus dan sebelum Tuhan Yesus mengaku mereka sebagai orang percaya. Jadi pada saat pengujian, yang lebih lolos adalah perempuan-perempuan yang hanya sementara bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi akan terjadi yang dikatakan yang terkemuka dan yang terdahulu akan terkemudian. Jadi pada zaman itu, dan yang kita petik sebagai pelajaran kita sebagai anak-anak Tuhan juga saat ini, Bapak Ibu, mari kita juga bertanya. Dari Perjanjian Lama, dari nenek moyang kita mengaku bahwa dari kakek, bapak, saya ini orang Kristen. Kalau ada yang mengatakan kamu bukan orang Kristen, dan saya berani mati bahwa saya mengatakan bahwa dari nenek moyang saya seorang orang yang percaya. Dan setelah Tuhan Yesus turun ke dunia, dan saya percaya saya lagi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Nah, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang ke-11 orang ini, Bapak Ibu. Artinya mereka mempercayai seperti itu, sebatas kata-kata, padahal pada saat pengujian mereka tidak ada di sana. Jadi kita juga diingatkan saat ini bagaimana dengan iman kita dalam menghadapi dunia juga yang saat ini terjadi, terulang kembali seperti ini. Apakah bukan nanti orang yang baru bertobat 2 hari kemarin atau semalam dia sungguh-sungguh dan dia lebih mengerti dan lebih percaya daripada kita, sehingga dia lebih mendahului kita yang sudah menganggap, yang sudah mengaku dari nenek moyang, aku ini seorang yang percaya. Jadi di ayat yang ke-8 ini banyak yang Tuhan ingatkan kita supaya kita lebih percaya lagi sebagai orang percaya, mengatakan dan mempercayai dan melakukan. Sehingga di sini tadi Bapak Ibu, mereka meninggalkan kubur itu dengan takut dan sukacita. Kenapa mereka takut? Karena menurut mereka secara manusia jasmani, Bapak Ibu,
tidak layak seorang Tuhan menyatakan dirinya kepada perempuan-perempuan tersebut menurut mereka, karena mereka memakai pikiran tidak layak, karena yang lebih pantas adalah yang ke-11 murid-murid Tuhan Yesus yang selalu ikut siang dan malam, selalu ikut bersama Tuhan Yesus. Di situ sebenarnya seharusnya menurut pemahaman mereka, Bapak Ibu. Tapi malah Tuhan tidak, dia ada dan ada Salome. Jadi ditafsirkan atau yang dipilih oleh Tuhan. Artinya manusia melihat apa yang di depan mata. Tuhan ya, mohon maaf Bapak Ibu, jangan kurang bersahabat. Dan kita lanjut. Jadi sekarang firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita juga pasukan 77 berkata, seperti perempuan ini, seperti ketakutan, saya ini tidak mungkin. Malaikat Tuhan mendatangi saya ini dan kami ini. Karena menurut kami tidak layak orang berdosa. Kami menganggap lebih suci. Yang ke-11 orang itu Tuhan murid, Tuhan Yesus yang selalu mengikuti dia. Padahal kenyataannya bukan seperti pemikiran itu, Bapak Ibu. Seperti kita saat ini juga, Bapak Ibu. Jangan mudah kita berkata, saya ini sudah melakukan dosa. Dan banyak lagi penyangkalan yang membuat diri saya ini diampuni. Tapi kebenaran firman Tuhan saat ini memberitahu kita bagaimana seorang yang percaya dan bagaimana juga yang hanya secepatnya itu dia percaya, bukan dari keturunan, bukan dari berkata. Jadi ini itu kekuatan bagi kita bahwa lihat hati, bukan seperti yang dilihat oleh manusia. Dan saya yakin kita termasuk besi, termasuk kita ini di posisi iman perempuan-perempuan ini yang percaya, yang mengingat apa kebenaran firman Tuhan yang telah pernah dikatakannya kepada kita semua, sehingga bisa kita menjadi terangkat lagi dari sebelumnya, bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang mengaku sudah lama mengikut dia, padahal mereka tidak ada di sana. Jadi itu saat ini terjadi. Yang mengaku tidak merasa pernah menyangkal Tuhan, dia merasa melakukan, melengkapi segala persenjataan Allahnya, padahal pada penyelesaian pengujian akhirnya tidak lolos. Jadi begitu kurang lebih dari ayat ini. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan tak yang tadi menurut mereka yang lebih itu benar itu ketimbang mereka murid-murid Tuhan Yesus. Tapi benarannya malaikat ya, kedengaran suara saya, Bu Chan? Silakan Pak Iman, biar kedengaran. Ya, mohon maaf. Ya,
Di sini diberi kita kekuatan dan diingatkan kita Bapak Ibu bahwa kita saat ini juga bersukacita seperti perempuan-perempuan yang jadi itu suatu semangat buat kita sehingga mereka berlari-lari untuk memberitahu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga memberitahu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Siapa murid-murid Tuhan Yesus? Itu dengan kita doa malam dan ibadah. Buruk sekali. Nah, ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Di sini Bapak Ibu diberi kita lagi kekuatan bahwa tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Jadi dari iman perempuan-perempuan yang ini Bapak Ibu, bukan mereka lagi yang mencari Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sendiri akan menghampiri mereka, mendatangi mereka. Dan bukan hanya Tuhan Yesus itu mendatangi mereka atau berdiri di situ, bukan. Sambil mengucapkan salam. Bayangkan itu Bapak Ibu, sementara aja kita manusia di dunia ini Bapak Ibu. Kalau seseorang sesama kita menghampiri kita dan dia memberi salam kepada kita, kita itu merasa merasa tidak pantas. Itu hanya sebatas sama kita. Apalagi ini Tuhan sendiri. Bayangkan kalau kita bayangkan seperti apa iman mereka itu di dalam di hadapan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Sehingga Tuhan Yesus itu yang mencari mereka dan mengucapkan salam. Bukan mereka yang mencari Tuhan Yesus dan mengucapkan salam. Jadi di sini diberi kita kekuatan. Sedangkan kepada murid-murid Tuhan Yesus di sini mereka tidak ada. Dan Tuhan Yesus tidak menampakkan dirinya kepada murid-murid yang ke-11 orang. Jadi saat ini juga itu yang menjadi semua kekuatan kita sehingga kita bisa semangat Bapak Ibu. Jangan kita berkata dan saya tidak layak seperti perempuan yang tadi ini. Tapi di saat ini kebenaran firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa pikiran-pikiran seperti itu berasal dari pikiran secara manusia jasmani. Tapi kebenaran firman Tuhan ini, dia meluruskan saat ini. Dia sedang menghampiri kita dan menyalami kita. Salam bagimu. Jadi kita di sini tinggal bagaimana cara menyambut salam Tuhan Yesus itu. Apa yang diteruskan di sini? Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi yang mereka lakukan Bapak Ibu, bukan juga mereka tinggal diam, bukan mereka lari, tapi yang mereka lakukan mendekati Tuhan Yesus dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Apa artinya secara jasmani ini Bapak Ibu yang kita lakukan untuk mendekati Tuhan Yesus, yaitu kita mendekati diri kita ini, hati kita ini, segala yang kita lakukan, kita harus libatkan Tuhan Yesus. Aku mau lakukan ini Tuhan Yesus dan engkau bersama-sama dengan aku. Dan sekalipun kita tidak mendoakan dalam hati seperti itu, apa aktivitas kita, dan sama yang aku katakan, yang dikatakan dengan hidup kudus itu Bapak Ibu. Setiap langkah kita itu, di mana saja kita harus hati kita ini, pujian terus. Pujian terus, kecuali kalau kita sedang berbicara kepada sesama kita atau sedang tidur ya. Tidak apa-apa, tapi selagi kita masih beraktivitas, kita selalu pujian terus, sehingga itu nanti tertanam, menjadi hidup di suatu saat dan berkuasa dia. Jadi itu cara perempuan mendekati Tuhan Yesus. Itu juga cara kita saat ini. Dengan kita seperti yang aku katakan bahwa segala sesuatu kita libatkan Tuhan. Itu cara menyambutnya dan mendekatinya. Dan memeluk kakinya. Artinya memeluk kaki Tuhan Yesus. Berarti kaki ini bukan di atas, tapi di bawah. Artinya sujud. Sadar bahwa tidak layak. Mereka perempuan-perempuan ini, mereka sadar bahwa tidak layak.
malaikat Tuhan sendiri menurut mereka tidak layak mendatangi mereka, apalagi Tuhan Yesus sendiri. Jadi mereka sangat merasa sukacitanya dalam iman, tapi secara manusia jasmani mereka tidak yang dikatakan. Jadi dia hargai ya, bukan lagi menyembah itu, hanya menghargai, tapi kelihatan sikap mana yang murid. Ya, kita lanjut. Artinya di dunia ini kalau memang kan seorang murid dan guru, kita bisa melihat mana guru dan mana murid. Jadi seperti itu juga yang dilakukan perempuan ini. Mereka menyembah, artinya menyembah itu lebih berat dari sesama manusia. Artinya mereka percaya bahwa yang patut, yang pantas disembah itu adalah hanya Tuhan Yesus sendiri. Tidak boleh kita sembah yang lain-lain yang bukan berasal dari Allah atau yang dibuat oleh manusia. Itu di ayat yang ke-9 ini. Dan secara singkat Bapak Ibu, kita ke ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, di sini Tuhan Yesus berkata kepada mereka, artinya jangan takut. Apa yang dikatakan dengan takut itu Bapak Ibu? Itu pikiran perempuan yang tadi ini yang mengatakan bahwa saya ini orang berdosa dan tidak pantas, dan dibandingkan dengan murid-murid itu yang lebih benar menurut pikirannya. Jadi sehingga mereka itu roh ketakutan itu mengintimidasi mereka sehingga mereka berkata mereka saja tidak pantas. Tapi kata Tuhan Yesus, jangan takut. Berarti diberikan kepada perempuan ini kekuatan bahwa jangan takut, bukan seperti yang engkau anggap ini, yang aku lihat. Jadi diberi kita saat ini juga kekuatan Bapak Ibu. Jangan kita membanding-bandingkan diri kita, dan ini hamba Tuhan, dan ini lebih pintar, lebih benar, dan ini Nabi Tuhan, dan ini dipilih Tuhan. Tidak ada kita melakukan itu. Jangan sampai kita melakukan itu Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan berkata saat ini bahwa jangan kita membanding-bandingkan kita dengan itu. Itu akan membuat kita jatuh dan semakin iman kita itu menjadi redup. Karena seperti perempuan yang tadi, mereka membanding-bandingkan iman mereka menurut pikirannya dengan murid-murid Tuhan Yesus yang dipilih Tuhan Yesus. Padahal mereka tidak ada di sana. Jadi itu yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan takut. Begitu pula saat ini, dia memberi kita kekuatan. Jangan takut, jangan takut. Dan pergi katakanlah kepada saudara-saudaraku. Jadi di sini disuruhnya perempuan ini untuk memberitahu kepada saudara-saudaraku. Siapa yang dikatakan dengan saudara-saudaraku? Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, secara manusia jasmani, saudara-saudara kita itu mungkin hanya yang dikatakan satu ayah, satu bapa, atau satu bersaudara bapa atau bersaudara kakek ya. Berarti kita panggil anak-anak itu seperti saudara. Yang apalagi yang berbeda suku atau yang berbeda negara, yang berbeda bahasa, itu bukan saudara kita. Menurut itu ajaran kita manusia. Tapi di sini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa beritahulah kepadamu saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaranya ini Bapak Ibu adalah semua orang-orang yang mengaku percaya. Jadi kita diajarkan bahwa kita ini semua umat manusia, warna kulitnya langsat, hitam, putih, dan lain-lain. Bangsa berbeda-beda, bahasa berbeda-beda. Kita manusianya yang membeda-bedakan itu. Tapi Tuhan Yesus memberi kita, meluruskan bahwa jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Jadi Tuhan yang menganggap kita semua anak-anak Tuhan, saudara-saudaranya. Jadi kita juga semua di dalam Tuhan Yesus. Makanya kita ini sekalipun berbeda-beda
di belahan dunia ini, dan kita semua hanya bersaudara. Tidak ada istilah berkata dan ini orang dan ini orang Jawa, ini orang Timur Tengah, dan banyak sekali. Jadi itu manusianya. Jadi Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa di dalam ikuti Tuhan, di dalam beriman, tidak ada istilah seperti yang kita anggap tadi. Dan kita diajarkan supaya untuk menghilangkan perasaan untuk memilih-milih akan hal ini. Dan diteruskan di sini supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Jadi disuruhnya perempuan ini untuk memberitahu kepada saudara-saudaranya. Sama seperti kita saat ini juga, kita juga bersaksi ibadah, lewat saksian, lewat doa malam kepada semua saudara-saudara anak Tuhan di belahan dunia ini. Ya, silakan Pak Eman. Dan di sini dikatakan kebenaran firman Tuhan supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi itu juga tanggung jawab kita saat ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyuruh kita lewat ibadah, lewat doa malam. Kita juga saudara-saudara kita semua anak-anak Tuhan di belahan dunia ini, Bapak Ibu. Mau dia terima, mau percaya, tidak. Kita memberitahukan dia. Itu tanggung jawab kita yang diberi kita masing-masing pribadi oleh Tuhan Yesus saat ini. Dan dikatakan bahwa supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jadi Tuhan Yesus yang memerintahkan. Itu saat ini yang kita juga berkatakan kepada saudara-saudara kita di belahan dunia, bertobat. Dan Tuhan Yesus itu kita tidak melihat dia dan menunggu dia yang terlihat dengan mata jasmani. Tapi dia ini saat ini sudah ada di tengah dunia ini dan sudah dia ada di dalam diri kita masing-masing. Dia sudah turun dari awan-awan yang dikatakan itu dengan roh, bukan awan-awan terlihat dengan mata jasmani. Jadi dia terlihat atau tidak itu pribadi. Yang penting apa yang disuruh kita oleh Tuhan Yesus bahwa ini harus tanggung jawab. Katakan supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Jadi saat ini kita memperkatakan bahwa saat ini sudah ada perbedaan anak-anak Tuhan dan anak-anak yang masih separuh-separuh. Sudah ada dalam diri mereka bagaimana cahaya kemuliaan atau dikatakan waktu Tuhan Yesus dimuliakan. Jadi ada ditutupi awan, salju. Dia percaya, dia tidak. Mau dia bilang itu awan-awan yang terlihat dengan mata, itu suka-suka masing-masing. Yang penting kita sudah sampaikan apa tanggung jawab kita masing-masing pribadi kepada Tuhan Yesus. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu mohon maaf sekali karena jaringan juga sangat mengganggu ya. Hanya secara singkat saya jelaskan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan lebih dalam menjelaskan dalam hati kita semua anak-anaknya, baik pasukan 77 besi dan terlebih-lebih penonton di live streaming untuk kami. Dan demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini Bapak Ibu. Mari kita kutip bersama di Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-23 sampai 28. Matius 24 ayat 23 sampai 28. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.
26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung naja berkerumun. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan terlebih dahulu, kami mau menyapa kita semua. Salam Elohim buat semua pasukan 77 Surgawi Intigada. Salam Elohim juga buat penonton pemirsa di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat sore, selamat bergabung kembali, selamat beribadah. Salam damai sejahtera, salam sukacita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat atau membaca, judulnya ini adalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi yang kita kutip ini, Bapak Ibu, hanya Mesias palsu. Sedangkan siksaan yang berat ini dari ayat yang ke-15 sampai ke-22. Jadi kalau tidak salah ya, mungkin kita sudah pernah membahas hal ini. Dan yang kita pun sudah pernah kita bahas sekitar ya 5 bulan sebelum ini. Jadi saat ini kita lagi diperingatkan untuk membacakan atau mengutip kebenaran firman ini, karena saat ini banyak yang menggunakan, mencopot ayat firman Tuhan ini untuk menyerang kebenaran ya, mohon maaf Bapak Ibu, jaringan kurang bersahabat. Kedengaran jelas suara saya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Ya, terima kasih banyak. Mohon diingatkan nanti kalau pada terputus. Ya. Dan kita teruskan. Dari ayat ke-23 ini sampai ke 28. Dan ini menyangkut tentang nabi-nabi palsu. Dan kalau kita berbicara, ini berbicara tentang perumpamaan. Tuhan Yesus memakai dalam bentuk perumpamaan, bukan dalam bentuk nyata. Jadi, yang kita bahas ini adalah nabi-nabi palsu. Karena banyak anak-anak Tuhan, sepengetahuannya memang dia tidak tergolong dari sifat atau kelakuan nabi palsu. Dan dia mempergunakan, mencopot ayat firman Tuhan ini untuk menyerang kebenaran itu menjadi
kesesatan. Sehingga firman Tuhan ini tertunjuk kepada dirinya sendiri, dan karena dia pintar secara manusia jasmani, dia menggunakan ini seolah-olah bukan dia termasuk dalam nabi palsu itu, tapi dia menggunakan untuk menyerang yang dikatakan dengan kebenaran. Anak-anak Tuhan yang dipakai luar biasa untuk membuka rahasia yang belum terbuka di dunia ini. Tapi dia pakai ini supaya orang banyak percaya. Sekalipun dia sendiri mengerti bahwa nabi palsu yang dimaksud itu adalah dia yang memakai firman Tuhan ini. Jadi di sini kita diberi lagi petunjuk oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membahasnya secara iman. Di ayat 23 tadi, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kita dulu bertanya siapa Mesias yang dimaksud itu. Semua kita ini artinya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala, dan yang mengaku percaya kepada Tuhan. Itu dikatakan sebagai lambang Mesias, artinya sudah mengerti kebenaran. Jadi saya, saudara, kita semua di situ Mesias. Namun Mesias itu belum tentu apakah Mesias yang dari Tuhan atau Mesias yang dari dunia. Jadi di sini di ayat yang ke-24 diberitahu kepada kita sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda dahsyat dan mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yang dimaksud di sini Bapak Ibu, Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Mujizat seperti apa yang melakukan ini? Tentu kita bertanya. Kalau mujizat yang dari Tuhan, artinya tidak memakai sesuatu yang berasal dari dunia. Jadi kalau memang sesuatu berasal dari dunia, menurut kita manusia rohani itu bukan mujizat dan tanda-tanda. Tapi bagi mereka yang makhluk itu satu mujizat. Nah, kejadian Bapak Ibu, kalau kita katakan Mesias palsu itu yang sudah menyebar ke seluruh bumi. Jadi ini beberapa tahun kemudian sudah tapi namanya kemarin ini yang injusan. Jadi itu nabi palsu itu dia pakai manusia yang pintar, yang bisa mengerti firman Tuhan secara membahas secara jasmani, tapi tidak tembus secara rohani. Justru membahas secara jasmani, makanya ketika dia menerima itu dia merasa. Jadi di sini Bapak Ibu, karena saya misalnya manusia logika mengerti firman Tuhan dan saya membahas secara logika, secara perumpamaan, padahal hanya sebagai lambang yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus ini. Tapi aku membahasnya juga seperti perumpamaan yang diumpamakan itu. Jadi ketika aku menerima jus itu, aku merasa sehat, aku merasa tidak pernah kena sakit penyakit, dan aku merasa kuat segar dari yang sebelumnya. Karena saya membahasnya secara perumpamaan. Kalau seandainya saya membahasnya secara rohani, pasti bahwa itu Mesias atau nabi-nabi palsu. Karena apa yang aku rasakan sebagai mujizat, sebagai tanda-tanda bahwa saya merasa sehat, saya merasa kuat setelah menerima itu berasal dari dunia, berasal dari perbuatan tangan manusia, bukan mujizat yang datang dari Tuhan tanpa terlibat ciptaan tangan manusia. Jadi di sini kita bisa bedakan Bapak Ibu, yang dimaksud nabi-nabi palsu dan Mesias palsu yang mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat secara mata jasmani, bukan secara rohani. Jadi mereka berkata ini dan sudah diperiksa, dan jus ini bisa membuat kita lebih sehat lagi. Jadi
Itu mujizat tanda-tanda. Tanda-tanda secara lahiriah. Bukan tanda-tanda secara rohania. Jadi di sini diberi kita perbedaan Bapak Ibu. Apa perbedaan membahas dengan memakai secara perumpamaan yang diumpamakan Tuhan Yesus secara rohani. Jadi di sini diberi kita pengertian. Kita tahu siapa saja, apakah saya palsu itu atau bukan. Tentu kita tahu masing-masing. Kalau kita sudah terjebak, sudah salah satu menganggap saya sudah menerima mujizat, saya sudah menerima tanda-tanda yang sangat luar biasa di dalam hidup saya ini, di dalam tubuh saya ini, sudah tidak berkuasa lagi Tuhan, tapi ada yang berkuasa si pembinasa keji. Jadi saya merasa itu tanda-tanda yang dari dunia dan mujizat palsu yang berasal dari nabi-nabi palsu. Jadi kita bisa tahu kita tergolong di mana, apakah termasuk seorang nabi palsu atau Mesias palsu yang di sini sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan yang mereka sesatkan. Jadi banyak juga orang-orang pilihan Bapak Ibu yang sudah tersesat karena hanya sebatas membahas firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ikut-ikutan ibadah, memuji, menyembah, tapi hanya sebatas rutinitas saja supaya dikatakan oleh orang yang melihat orang ini tidak lagi bergabung dengan persekutuan doa, tidak lagi ke rumah ibadah, tidak ada tanda-tanda orang percaya. Padahal hanya ikut-ikutan. Jadi yang disesatkan oleh mereka itu adalah termasuk pilih-pilihan. Pilihan mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi perbedaannya karena membahas secara logika, membahas secara perumpamaan. Jadi makanya sekalipun tadi mereka yang dipilih, sama seperti bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Tapi tidak semua Bapak Ibu selamat. Seperti murid Tuhan Yesus lagi. 12 orang yang dipilih, termasuk yang dipilih. Tapi tidak semua selamat. Tidak semua memiliki pemahaman secara rohani. Jadi sama seperti kejadian zaman dulu itu, zaman yang terjadi baru-baru saat ini Bapak Ibu. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Berarti Tuhan Yesus memperingati kita jauh sebelum hari bahwa barang siapa anak-anak Tuhan yang bisa menangkap secara rohani tentang perumpamaan ini, karena perumpamaan ini bukan arti yang sebenarnya. Jadi ingat bahwa kalau itu terjadi, ada yang mengatakan nanti buatan tangannya bisa mencegah segala penyakit dan bisa membuat sehat lebih dari sebelumnya, segar dan kuat dan lain-lain. Itu artinya mujizat-mujizat yang mereka lakukan itu, tanda-tanda yang mereka lakukan itu berasal dari nabi palsu untuk menyesatkan kamu seorang yang terpilih. Jadi Tuhan Yesus jauh sebelumnya dia memperingati kita. Jadi saat ini peringatan itu kita sudah mengerti masing-masing siapa yang sudah menyimpan perkataan Tuhan Yesus ini sampai saat ini. Apakah kita sudah ikut menjadi nabi palsu, berarti perkataan Tuhan Yesus itu belum kita menyimpannya. Sekalipun sudah kita menyimpannya, tapi kita membahasnya secara perumpamaan, secara manusia, pikiran kita yang bisa diterima akal dan pikiran. Dan diteruskan di sini ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Dimaksudkan di sini Bapak Ibu, lihat ia ada di padang gurun. Pada waktu injusan itu Bapak Ibu. Dan kita tidak boleh katakan ya nanti bisa dikatakan YouTube. Ini pelanggaran, tapi kita diblok. Tapi injusan ya. Ya, setelah muncul injusan itu dan banyak orang yang aku lihat ya sangat sibuk
karena di suatu kecamatan, mungkin kecamatannya tidak ada di situ, dia bisa mengejar ke kecamatan, ke kota untuk mencari mana yang dikatakan dengan penyelamat palsu itu, yang menjamin bahwa dia bisa menyelamatkan kita dari penyakit dan mengubah hidup kita ini menjadi lebih baik dan lebih sehat kembali. Jadi itu yang dikatakan apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Jadi kemarin-kemarin itu berlomba-lomba manusia, kita ya anak-anak Tuhan bertanya mana, di mana ini, kalau tidak ada di sini ya kita nitip kepada orang lain. Kalau kamu dengar sejauh manapun di ujung langit pun aku akan datang, karena kita anggap yaitu penyelamat yang bisa menyelamatkan tubuh jasmani ini, padahal palsu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan di kemudian hari ini nanti bisa dikatakan bukan hanya lagi itu yang terjadi, artinya nanti dengan ada teknologi dan dibilang di Yerusalem sudah turun Tuhan Yesus, di Israel sudah ada di bait suci Tuhan Yesus, itu nanti di kemudian hari akan terjadi. Jadi cuman yang sudah terjadi sampai saat ini, sampai lihat ia ada di padang gurun. Jadi kalau orang berkata kepada kita, lihat ia ada di padang gurun, kalau kita sudah mengerti, ditawar pun kita tidak terima, karena kita sudah tahu bahwa dia sedang menyesatkan pilih-pilihan dan dia sedang menyamar sebagai penyelamat, tapi palsu. Jadi makanya dikatakan di sini, ia ada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik. Di dalam bilik yang dimaksud ini Bapak Ibu, bilik ini suatu kamar atau ruangan Bapak Ibu. Jadi bukan bilik asli Bapak Ibu, ruangan asli. Jadi hanya sebagai perumpamaan. Artinya waktu zaman itu ada di suatu rumah sakit, ada di dalam ruangan, ya di situ orang mencarinya di situ, karena di situ di dalam ruangan tersebut tersimpan di dalam botol tersebut yang mengaku sebagai penyelamat palsu. Jadi karena kita juga sebagai pilihan yang ikut disesatkan, makanya kita berlomba-lomba, beramai-ramai mencarinya dengan segenap hati, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan akhirnya salah menggunakan seluruh tenaganya, kemampuannya, bukan untuk mengasihi Tuhan, tapi mengasihi Tuhan yang palsu. Tapi menurutnya itu ya sudah benar. Jadi sampai saat ini itu saling bertentangan pemahaman kita ini Bapak Ibu. Jadi di situ dia mendapat ada di dalam botol yang mengaku penyelamat dan macam-macam. Yang penting dia dapat dan dia sangat bersukacita karena dia bisa terbebas, dia bisa menikmati dunia ini dan dia bisa kemana-mana. Dia tidak merasa lagi ada yang menjadi penghalangnya untuk melakukan segala apa yang diinginkannya di dunia ini Bapak Ibu. Jadi di sini diberi kita pengertian bahwa bukan padang gurun yang sedang dijalani oleh bangsa Israel kemarin itu yang dimaksud padang gurun ini, karena dia berkata dalam perumpamaan, bukan lagi artinya di dalam bilik, bukan orang itu ada di dalam bilik. Jadi orang yang dipakai si jahat itu, dan dia memberikan suatu cara untuk membantu bahwa ini ada di dalam botol yang membuat kamu sehat, kebal, dan bisa mengubah tubuh kamu yang tadi sakitan dan sekarang sudah tidak lagi sakitan. Jadi padahal semua mujizat dan tanda-tanda palsu untuk menyesatkan pilihan. Jadi diteruskan di sini bahwa janganlah kamu percaya. Jadi kita tahu kita saat ini kita belum mempercayai nabi-nabi palsu itu Bapak Ibu, karena kita sudah tahu sebelumnya. Jadi diingatkan lagi kita bahwa yang kita sampai saat ini hanya sampai di padang gurun. Di kemudian hari nanti
pasti kita lagi tidak akan percaya kalau dikatakan Tuhan Yesus sudah turun di bayi suci, di Israel, di Bethlehem, dan banyak segala macam. Kita tidak percaya karena kita sudah mengetahuinya, sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus kepada kita masing-masing anak-anaknya. Diteruskan di sini, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Yang dimaksud anak manusia di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tanda kedatangannya. Apa yang dimaksud di sini? Seperti kilat memancar dari sebelah timur. Bukan kilatan seperti kalau guntur atau menyambar petir itu, Bapak Ibu, yang dimaksud di sini oleh kebenaran firman Tuhan. Yang tercatat memang seperti kilat. Tapi kalau saya memahaminya secara jasmani, ya, aku merasa ini pasti kilat seperti kalau ada petir atau guntur, ya. Jadi kalau ada petir itu, ya memang seperti itu, tetap mengkilat. Jadi sampai kapanpun setiap ada petir atau guntur pasti mengkilat. Jadi yang dimaksud di sini kilat memancar dari sebelah timur. Artinya semua saat ini anak-anak Tuhan yang setia taat, yang layak di hadapan Tuhan Yesus, dia pakai sehingga tubuh-tubuh mereka bisa dia pakai sendiri dan bisa dipakai oleh malaikat Tuhan. Sehingga itu yang mengkilat, bercahaya, memancar di seluruh bumi, dari ujung ke ujung bumi. Dan mereka sedang menyuarakan kebenaran dan mana kesesatan, dan mereka sedang menyuarakan pertobatan sampai saat ini. Jadi itu yang dimaksud kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Artinya seluruh anak-anak Tuhan yang sudah dipakai Tuhan pada saat ini, mereka sedang menyuarakan kebenaran itu. Karena yang memakai tubuh mereka bukan lagi manusia, tapi malah malaikat Tuhan. Sehingga secara manusia jasmani ada perbedaan antara manusia biasa. Mereka bercahaya, berkilat, karena bukan lagi mereka yang berbicara, tapi roh Tuhan Yesus, bahkan malaikatnya, nabi-nabinya, itu yang ada, yang berada di dalam diri anak-anak Tuhan itu masing-masing pribadi. Itu yang dikatakan bahwa demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi suatu tanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah datang dan sudah menyatu di dalam diri kita masing-masing. Artinya sama seperti dikatakan awan-awan. Jadi makanya saat ini kalau kita kadang ditutupi awan, ya Tuhan Yesus itu sudah dia diam di dalam diri kita. Jadi bukan awan-awan seperti yang terlihat. Jadi kalau saya memahami secara awan-awan perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus, ya pasti aku bertahan bahwa awan-awan yang ada di langit. Jadi itulah perbedaannya perumpamaan dengan artinya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus secara perumpamaan, dan padahal tujuannya secara rohani. Jadi di sini diberitahu kepada kita apa yang dari sebelah timur itu dan melontar ke sebelah barat. Saat ini itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Suara kebenaran itu tidak pantas dan tidak layak. Diteruskan di ayat ke-28. Di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Jadi di sini Bapak Ibu, di mana ada bangkai, kalau kita berbicara tentang bangkai ini, artinya busuk bau. Nah, apa yang dimaksud dengan bangkai? Bukan bangkai asli Bapak Ibu, seperti mungkin ya, kalau ada sesuatu di situ, binatang sudah mati dan dia bau, bangkainya bau karena membusuk. Tapi bukan itu yang dimaksudnya Bapak Ibu. Hanya sebagai gambaran bahwa di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Jadi bangkai itu sebenarnya kita anak-anak Tuhan yang sedang menyuarakan kebenaran yang dipakai Tuhan saat ini. Yang menurut mata dunia sampah, bau, tidak pantas, tidak layak, bodoh, tidak ada gelar,
dan miskin, dan banyak lagi lainnya. Sehingga di mata dunia, di mata orang yang memakai pikiran, kita ini seperti bangkai, bau, tidak perlu, tinggal dibuang menurut pemandangan manusia secara jasmani. Dan di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Burung najar di sini Bapak Ibu, bukan burung najar atau burung apa ya yang dimaksud oleh perkataan Tuhan Yesus, tapi ini gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Artinya, bagi orang yang tidak dianggap dunia itu, di situ sebenarnya ada roh Bapa, roh Anak, dan roh Kudus berkerumun. Mereka mendiami tubuh tersebut sebenarnya. Jadi itu yang dikatakan di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Bukan bangkai seperti yang aku ceritakan tadi. Jadi bangkai kita anak Tuhan yang dianggap oleh dunia ini sesat, bau, busuk, menurut mereka busuk, dan secara kedudukan semuanya tidak layak. Jadi bangkai ya. Jadi sebenarnya kita dipilih oleh Tuhan. Roh Bapa, ketujuh roh Allah, roh Tuhan Yesus, roh malaikat, roh nabi, roh kudus, roh kebenaran. Itu yang dikatakan berkerumun. Burung najar sudah ada di dalam diri kita yang membimbing kita, yang memberi kita petunjuk seharusnya apa yang kita harus lakukan. Jadi ini Bapak Ibu, kita sudah mengerti bahwa firman Tuhan ini sering terjadi. Orang yang sudah menyesatkan banyak orang, yang menyamar dia sebagai nabi asli padahal palsu, dia mencoba firman Tuhan ini untuk menyerap firman Tuhan ini berpihak kepadanya. Padahal yang sebenarnya firman Tuhan ini untuk menutupi kepalsuannya. Jadi makanya saat ini kita harus waspada Bapak Ibu. Satu lagi yang aku katakan tadi, dikatakan kalau dia ada yang berkata ada dia di padang gurun, kita jangan percaya. Padang gurun sudah terjadi dan di kemudian hari terjadi. Seperti yang aku katakan tadi, dibilang ada di Israel, ada di Bethlehem, ada di mana-mana. Kita jangan percaya Bapak Ibu. Jadi karena semua itu hanya rekayasa dan hanya kepalsuan Bapak Ibu. Jadi di sini kita diberi pemahaman, sekalipun kita dianggap oleh dunia ini sebagai bangkai dan sebagai penyesat bahwa harus dimusnahkan, tidak berharga, dan lain-lain. Kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Burung najar berkerumun. Ada roh Allah, ada roh Tuhan. Yesus Kristus, ada roh kudus, roh kebenaran. Selalu bersama-sama menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut. Sama seperti Tuhan Yesus lahir 2000 tahun kemarin. Menurut ahli Taurat, ahli kita, mereka lebih tahu memprediksi bahwa Tuhan itu kalau lahir, terutama kepada mereka diberitahu apa yang terjadi kepada gembala-gembala yang tidak dianggap oleh dunia, sehingga mereka itu hanya dianggap sebagai suruh-suruhan untuk menggembalakan domba. Di situ ada malaikat Tuhan, ada terang Tuhan, berlaksa malaikat Tuhan akan memberitahu mereka. Jadi seperti itu saat ini Bapak Ibu. Berlaksa malaikat Tuhan itu artinya berkerumun. Burung najar ada di dalam diri kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan pernah takut Bapak Ibu. Dan mari kita persiapkan hati kita, biar kita tidak ragu-ragu kalau ada yang mencopot-copot firman Tuhan ini untuk menyerang kebenaran, menjadi artinya untuk menutupi kepalsuannya itu. Jadi bagaimanapun kepalsuan dibenarkan, pasti suatu saat pasti kepalsuan itu akan kebongkar dengan sendirinya. Jadi kira-kira begitu dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan kami hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa, dan biarlah Roh Kudus dan Roh kebenaran itu sendiri lagi yang lebih menjelaskan apa arti yang sebenarnya di dalam hati kita, anak Tuhan,
baik kita pasukan 77 Surgawi Intigat dan juga penonton di live streaming YouTube kami. Demikian firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, mari kita kutip bersama dari Matius pasal 28, ayat yang ke-11 sampai ke-15. Matius 28, ayat yang ke-11 sampai ke-15. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Dengan judul Dusta Mahkamah Agama. Ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahu segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, dan terlebih dahulu kami menyapa kita semua, Salam Elohim, pasukan 77 Surgawi Intigada, dan Salam Elohim juga buat penonton pemirsa di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam damai sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini barusan Bapak Ibu, dan kita lagi sudah mengerti dan mengetahui bahwa ini menyangkut kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya di sini hanya sebagai alat untuk mengingatkan kita, semua anak-anak Tuhan, apa yang harus ditemui oleh seorang yang dipilih Tuhan, namun berbeda posisi, berbeda dengan murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus juga dipilih oleh Tuhan sendiri, dan pemerintah juga dipilih oleh Tuhan sendiri. Jadi dari dua posisi ini Bapak Ibu, ada yang kita perhatikan apa perbedaannya. Sama-sama mereka pilihan Tuhan. Segala sesuatu, apa yang mereka perbuat, lakukan, itu kita mengerti bahwa berasal dari Tuhan. Namun cara kerjanya, cara melakukannya, secara manusia jasmani ini, ada sedikit perbedaan dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang kita bacakan saat ini Bapak Ibu, dengan judul tadi, Dusta Mahkamah Agama. Jadi kita mengerti kalau dikatakan bahwa mahkamah agama ini artinya di dalam suatu negara, kalau saat ini ya, mungkin suatu negara mereka yang dikatakan keputusan yang mengambil sikap terutama dalam hal beriman. Seakan-akan semua orang itu menganggap mereka itu sebagai yang lebih benar untuk mengambil keputusan dalam beriman di dalam satu negara tersebut. Nah, sedangkan yang dikatakan dengan imam di sini mungkin seperti di satu-satu kota, jadi masih lebih tinggi lagi kedudukan mahkamah agama. Dan mahkamah agama ini dan imam ini pasti semua mereka ini kita mengerti
bahwa mereka juga yang dipilih Tuhan untuk meluruskan apa yang salah di muka bumi ini yang sesuai yang dikehendaki Tuhan. Jadi di sini dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, mereka mengirim serdadu-serdadu untuk menjaga, karena Tuhan Yesus sudah pernah berkata bahwa pada hari ketiga dia bangkit kembali. Jadi dengan segala cara, dengan mengatakan bahwa mereka itu juga yang dipilih Tuhan. Dan mereka juga akan membuktikan. Seakan-akan Tuhan itu saling mereka membuktikan apakah Tuhan yang dipercayai oleh murid-murid Tuhan Yesus atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang lebih berkuasa, atau Tuhan yang mereka percayai. Memang sama-sama Tuhan. Perbedaannya cara menjalankannya, Bapak Ibu. Jadi di sini dikirim penjaga kubur supaya mereka bisa mengetahui apakah benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu, apakah benar dia itu anak Allah atau bagaimana. Jadi itu yang kita bacakan ini, Bapak Ibu. Ayat yang ke-11 tadi, dan ketika mereka di tengah jalan, datang beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam kepala. Jadi dari antara penjaga-penjaga ini, penjaga kuburan ini, Bapak Ibu, mereka pulang. Karena apa yang mereka jaga, tapi mereka sudah langsung tidak sadarkan diri karena malaikat Tuhan sudah turun. Jadi mereka pulang, dan sebagian yang seperti ada orang itu ya, tidak sabar ya, dia cepat-cepat memberitahukan salah satu kepada imam-imam. Artinya di suatu kota ya. Jadi dia beritahu bahwa Tuhan Yesus benar yang dia katakan sebelumnya, bahwa dia sudah bangkit dari kubur. Dan tua-tua ini mencegah kebenaran itu dengan segala cara. Dari ayat ke-12 di sini, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir, Bapak Ibu, imam-imam ini sebenarnya harus tersadar. Karena dari antara orang pilihan mereka sudah menyaksikan sendiri dengan mata sendiri, bukan hanya dengan mendengar dan bukan hanya dengan cerita. Dengan cerita dan langsung diceritakan lagi kepada imam-imam. Jadi demi menutupi kebenaran itu, untuk mempertahankan juga bahwa dia juga termasuk yang dipilih Tuhan dalam kedudukannya sebagai pemerintah ya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia lakukan, artinya lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi di sini diberi kita juga suatu pedoman hidup, Bapak Ibu. Kita juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Kita percaya kita yang diurapi dan dipilih Tuhan. Begitu juga pemerintah. Kita juga mempercayai mereka bahwa mereka juga dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan. Jadi dalam zaman akhir ini, masa ini akan terjadi kejadian seperti yang terjadi ini, Bapak Ibu. Saling merasa benar dan yang benar, karena secara manusia jasmani bisa ditekan serdadu-serdadu ini oleh imam ini. Jadi dia pakai cara. Dan yang terjadi di sini, sekalipun penjaga yang tadi sudah mengetahuinya mana kebenaran sesungguhnya, tapi namanya saja manusia jasmani, masih kedagingan. Jadi dia berpikir ya, ini juga uang. Jadi ada dua keuntungan si penjaga ini. Satu, dia tetap menjadi serdadu, tidak dipecat, karena akan diancam kamu tidak dianggap lagi sebagai serdadu. Kalau penjaga ini berkata jujur dan benar, jadi mereka bisa tekan dengan cara jabatan, hilang jabatan. Yang kedua, dibayar lagi dengan sejumlah uang. Jadi
dengan tawaran keduanya ini, serdadu ini, sekalipun sudah mereka menyaksikan dan melihat sendiri, bisa aja terbalik Bapak Ibu. Kebenaran menjadi kesalahan dan kesalahan menjadi kebenaran hanya karena jabatan, kedudukan dan apa yang dikatakan kenikmatan dunia ini yang manusia kejar setiap hari, setiap waktu. Yang kita ambil di sini Bapak Ibu, kita juga sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini Bapak. Kita ini juga yang dipilih Tuhan, posisinya berpihak kepada siapa? Apakah kita ini berpihak kepada seperti murid Tuhan Yesus, atau berpihak kepada serdadu-serdadu yang dipilih Tuhan juga mereka? Itu yang menjadi pertanyaan kita saat ini masing-masing pribadi. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa keduanya ini sama-sama dipilih oleh Tuhan sendiri. Pemerintah, mahkamah agama, dan hamba-hamba Tuhan. Semua itu yang dipilih Tuhan. Tercatat di kebenaran firman Tuhan. Nah, saat ini kita ini bertanya. Saat ini juga masing-masing pribadi kita bertanya, posisi saya saat ini di mana? Apakah saya ini berpihak kepada iman murid-murid Tuhan Yesus, atau berpihak kepada yang dipilih Tuhan seperti bisa ditunjukkan oleh imam-imam dengan mengancam karena sesuatu jabatan, kedudukan, dan apalagi kalau ada sesuatu yang kita inginkan, misalnya uang atau tawaran lainnya. Jadi saya yakin bahwa dari kedua pertanyaan ini, kalau kita bertanya sendiri Bapak Ibu, kita tidak tergolong dengan imam ini Bapak Ibu. Pasti kita tergolong pada pihak murid-murid Tuhan Yesus. Jadi itu yang kita bisa pertanyakan dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu. Dan diteruskan di ayat yang ke-13, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi di sini Bapak Ibu diberikan lagi kekuatan, bahwa sekalipun nanti ketahuan, jangan takut. Yang akhirnya mereka tadi imam ini tadi mereka mengerti bahwa mereka dipilih Tuhan. Dan akhirnya di akhir ayat yang ke-14 ini, seakan-akan mereka yang tadi mengerti bahwa mereka hanya dipilih Tuhan, mereka menjadi Tuhan, menjadikan dia sebagai ganti Tuhan di dunia ini. Artinya, ya dikatakan di ayat ke-14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi mereka memberi jaminan secara manusia jasmani. Jangan takut. Tidak perlu mendapatkan kesulitan apa-apa. Jadi di sini juga ada hak mereka secara jasmani ini untuk memberi kita pengharapan perlindungan. Sama seperti di dunia ini. Pemerintah dipilih Tuhan untuk melindungi kita dari musuh-musuh kita. Cuman perbedaannya di sini bukan seperti musuh seperti ini yang dimaksudkan Tuhan untuk Tuhan memilih mereka. Jadi dari ayat yang ini Bapak Ibu, tadi mereka mengerti mereka dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Dan akhirnya tanpa mereka sadari, mereka mengangkat dirinya sendiri menjadi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa berkata, yang berkuasa mengatakan bahwa sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Yang dikatakan dengan kesulitan apa-apa berarti berbagai macam ancaman, kesulitan, duka, suka, apapun yang terjadi berarti itu termasuk dalam golongan kata apa-apa. Berarti mereka bertanggung jawab secara manusia jasmani Bapak Ibu. Jadi ini ada yang lebih menyeleweng dari yang mereka anggap sebelumnya. Memang pada saat itu mereka anggap bahwa ya mereka sudah dipercayai oleh Tuhan. Dan pada akhirnya mereka
menjadikan dirinya menjadi Tuhan, sehingga menjamin segala apa kesulitan, apa kebutuhan jabatan manusia itu mereka bisa menjamin, Bapak Ibu. Padahal di balik itu bahwa mereka tidak mengerti, sekalipun mereka iman, bahwa di balik itu ada yang lebih berharga dari jabatan, ada yang lebih kekal dari uang dan dari kedudukan di dunia ini, yaitu nafas hidup kekal, Bapak Ibu. Jadi saat ini juga diingatkan kepada kita. Mari juga kita bertanya, Bapak Ibu, bagaimana juga posisi kita sebagai yang dipilih Tuhan. Kita lagi bertanya posisi saya di mana. Apakah saya ini benar-benar menjadi seperti yang diinginkan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepada saya, hidup di dunia ini untuk melakukan sesuai dengan kebenaran firman-Nya yang Dia inginkan, atau tanpa disadari aku seakan-akan menjadikan Tuhan itu lebih rendah dan saya yang lebih berkuasa secara jasmani. Jadi kita diingatkan, Bapak. Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Dan saya sendiri berkata bahwa kita pasti tidak termasuk, tidak tergolong dari antara imam-imam dan Mahkamah Agung ini, Bapak Ibu. Pasti kita berpihak kepada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan maut dan sudah mengalahkan semua orang-orang yang di dunia ini. Mereka dipakai oleh si jahat untuk menegakkan kesesatan menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi kesesatan. Mereka tegakkan dan Tuhan Yesus sudah mengalahkannya. Pasti juga kita di pihak Tuhan Yesus, kita bisa mengalahkannya jika di kemudian hari atau saat ini terjadi atau terulang tanpa kita sadari, Bapak Ibu. Makanya sebelumnya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya juga kita harus berawas-awas, berjaga-jaga. Jangan sampai kita pasukan 77 anak-anak Tuhan di luar sana, kita saat ini mengaku sebagai orang yang percaya dan akhirnya tanpa kita sadari kita berpihak bukan kepada Tuhan Yesus. Pelan-pelan kita berpihak kepada imam-imam, serdadu-serdadu yang tadi dan Mahkamah Agung yang menurut kita juga yang dipilih dan dipakai Tuhan. Yang akhirnya tanpa kita sadari kita akan jatuh karena kita menganggap diri kita lebih berkuasa dari Tuhan, sehingga kita bisa menjamin segala sesuatu tidak akan terjadi kepada seseorang tersebut asalkan dia itu gabung menjadi pengikut-pengikut mereka. Dan diteruskan di ayat ke-15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi kembali lagi bahwa mereka harus menerima uang itu karena secara manusia jasmani, serdadu-serdadu ini mereka juga berpikir kita saja manusia yang tidak berpendidikan, Bapak Ibu, pasti kita sesuatu kita telah dulu apakah ini masuk di akal atau di logika atau tidak. Jadi kalau tidak masuk di akal ya pasti kita tidak terima. Apalagi kita kalau bandingkan dengan serdadu-serdadu ini. Serdadu-serdadu ini semua logika, semua taktik. Karena serdadu-serdadu itu kalau misalkan kan ya diajarkan dari masuk sebagai prajurit itu banyak taktik. Taktik berperang, taktik bagaimana. Jadi semuanya tipu daya. Semuanya sudah diajarkan dengan kepalsuan. Apalagi kalau dibahas tentang logika dan masuk di akal atau tidak. Jadi sudah pasti kebenaran dari ayat ke-15 ini pasti masuk di logika dan akal serdadu-serdadu tersebut. Dan kita sendiri pun secara manusia jasmani kita bisa terima karena ini bermasalah dengan uang. Jadi kita lagi dibayar dan kita tidak dipecat dan kita lagi tidak terjadi, kita tidak
khawatirkan apa yang terjadi, apa masalah, tidak akan menghampiri kita karena ada benteng kita selain Tuhan, yaitu yang mengerti kebenaran firman Tuhan tadi sebagai penyesat yang sesungguhnya. Jadi saat ini juga Bapak Ibu, kita harus pintar-pintar menilai seseorang karena sama-sama Tuhan memakai manusia dan manusia dipakai juga oleh si jahat. Dan seperti yang terjadi ini Bapak Ibu, kita harus pintar membedakan apakah ini dari Tuhan asli atau yang menyamar sebagai Tuhan. Dan diingatkan lagi, gara-gara masalah kedudukan, jabatan, dan masalah kebutuhan uang dan kebenaran bisa berubah menjadi kebohongan. Dan kesimpulannya di sini Bapak Ibu, bagaimanapun mereka merekayasa, memalsukan bahwa Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya dan tidak pernah membuat Tuhan Yesus berubah dia menjadi manusia. Dia tetap Tuhan. Orang tersebut mengakuinya, tidak mengakuinya, dia tetap Tuhan. Dan orang tersebut mengakuinya bahwa dia sudah bangkit atau tidak, dan dia sudah bangkit. Jadi itu keberuntungan kita dari antara kedua belah pihak yang percaya kepada Tuhan dan yang mengerti bahwa kedudukan mereka itu dari Tuhan. Jadi kita yang berpihak kepada murid-murid Tuhan Yesus, kita lebih beruntung, banyak keuntungannya. Artinya kita seperti Tuhan Yesus, mengalahkan maut dan sekalipun dihina, dan kita juga harus siap menerimanya. Karena kita tidak pernah seperti yang mereka palsukan itu. Istilah emas itu sekalipun dikubur di dalam lumpur, tetap dia itu kuning. Bukan seperti perak. Jangankan dikubur di dalam lumpur dan terkena noda sedikit, udah ketahuan nodanya itu hitam dan berubah dari sebelumnya. Tapi kalau emas Bapak Ibu, artinya sekalipun ditaruh di mana, dia tetap emas, dia tetap kuning. Artinya itu keselamatan hidup ini daripada tubuh ini lebih besar hidup kita ini Bapak Ibu daripada kebutuhan tubuh. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini secara singkat saya jelaskan dan saya mengerti kita sudah menangkapnya. Dan biarlah Roh Kudus lagi yang lebih berbicara di dalam hati kita masing-masing, apa yang seharusnya kita bandingkan dan pertanyakan di dalam kita, hati kita masing-masing, anak-anaknya. Dan demikian kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Amin.